Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembahasan mengenai rencana bisnis saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Erni Zulfa. Namun sebelum itu, saya memohon maaf kepada Ibu Erni tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan segala keterbatasan waktu dalam pembuatan video kali ini. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, saya Fani Maksumatul Malufiroh dengan NIM 22404099. Dalam video pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya dalam bidang pertanian, khususnya bidang pertanian hidroponik yang akan saya beri nama yaitu Patria Hydro Farm. Oke, sedari SMP saya telah mencoba untuk bertani hidroponik di halaman belakang rumah saya. Namun itu hanyalah sekedar iseng dan untuk mengisi waktu luang semata. Melalui tugas ini saya akan menjabarkan ide saya yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi bisnis betulan, bisnis sungguhan dan beromset miliaran. Amin. Oke, sebelum memasuki penjelasan mengenai aspek keuangan, pemasaran, SDM, teknologi digital dalam produksi, serta tantangan global dalam pemasarannya, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu bisnis pertanian hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media perkembangannya. Dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi atau unsur hara, setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Media tanam yang digunakan berupa rock wool, sekam bakar, hidroton, atau pasir dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Biasanya ini menggunakan nutrisi AB mix. Sayuran yang menjadi komoditi utama dalam bisnis hidroponik ini biasanya selada, bayam, sawi, kangkung, kembang kol, seperti itu. Alasan pemberian nama dalam bisnis saya yaitu Patria Hydro Farm adalah karena sebagai owner, saya berasal dari Blitar dan bertumbuh di sana. Julukan kota Blitar adalah kota Patria, maka dari itu muncullah nama bisnis yang akan saya kembangkan yaitu Patria Hydro Farm. Begitu. Oke, selanjutnya masuk kepada beberapa aspek yang harus menjadi poin-poin penjelasan dalam video kali ini. Aspek yang pertama yaitu aspek keuangan. Modal saya estimasi itu membutuhkannya sebesar 1,5 sampai 3 juta. Dana tersebut akan saya dapatkan dari tabungan saya yang saya miliki selama kuliah ini, dan dari dana tersebut akan saya kembangkan untuk awalnya membeli media semai dulu yaitu rock wool dan paralon-paralon untuk ketika tanaman itu sudah mulai bisa diairi dan peralatan-peralatan listrik lainnya sebagai sistem pengairan. Selanjutnya yang pasti tidak boleh terlupa adalah nutrisi AB mix, karena dalam media hidroponik itu tidak memakai tanah sama sekali melainkan digantikan dengan air, sementara airnya harus diberikan nutrisi. Nah, nutrisinya di sini saya menggunakan nutrisi AB mix. Selanjutnya yang pasti karena ini adalah pertanian harus membeli bibit dan perlengkapan yang lainnya. Untuk perkembangan bisnis, selama bisnisnya sudah berkembang, saya akan memperkerjakan karyawan khusus bagian finance, dan finance ini bertugas melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan dalam setiap bulannya maupun setiap triwulannya, karena rata-rata nanti panennya dari sayuran-sayuran itu selama triwulan, 3 bulanan begitu, 2-3 bulanan. Dalam proses pencatatan, saya juga akan memberikan instruksi kepada finance untuk mengkhususkan akun biaya lingkungan. Nah, biaya lingkungan ini sebagai wujud tanggung jawab saya dalam menerapkan green accounting atau akuntansi hijau. Ini wujud juga sebagai seorang lulusan akuntansi karena saya berkuliah di bidang akuntansi. Wujud biaya lingkungan dalam usaha saya adalah dari pengadaan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Hal ini saya tujukan karena saya tidak ingin limbah-limbah dari sisa pengairan saya yang berbahan kimia seperti itu akan mencemari lingkungan-lingkungan sekitar saya dan akan mengganggu masyarakat. Oke, selanjutnya, selain itu, ketika sudah mencapai atau menjadi perseroan usaha saya akan mengkhususkan bagian CSR
CSR. Gimana membacanya? CSR, Corporate Social Responsibility, berupa pemberdayaan penelitian bagi para siswa ataupun mahasiswa. Kebetulan Ibu Erni dan teman-teman, saya ini memiliki relasi dengan ekstrakurikuler KIR atau Karya Ilmiah Remaja serta komunitas peneliti mahasiswa di kampus saya. Hal ini saya kaitkan apabila nanti teman-teman menginginkan sarana untuk mensupport penelitian mereka, baik dalam wujud barang, produk, tempat, atau mungkin bahkan biaya, bisa mengadakan kerjasama dengan saya, dengan Patria Hydro Farm. Dan selain itu, dalam tiap tahunnya juga Patria Hydro Farm ini akan menyumbangkan sebagian produknya dalam acara Grebek Pancasila, yaitu acara festival syukuran di bulan Juni untuk memperingati hari lahir Pancasila dan hari lahir Bung Karno yang selalu atau rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar. Dan ini dalam bentuk pawai, biasanya ada tumpeng besar begitu yang berisi hasil-hasil bumi, bisa sayur mayur, bisa buah-buahan, dan nanti di akhir acara akan digrebek, akan diramaikan, diserbu oleh masyarakat beramai-ramai begitu. Nah, kami dari Patria Hydro Farm akan menyumbangkan sebagian dari produk kami sebagai bentuk CSR dalam acara tersebut. Nah, oke, masuk kepada pembahasan aspek yang kedua, yaitu aspek SDM atau sumber daya manusia. Nah, dalam aspek pemberdayaan sumber daya manusia, saya akan memberikan bonus apabila panennya berhasil sempurna, perfect, dan penjualannya juga meningkat. Bonus ini kepada karyawan-karyawan bisa berupa peningkatan gaji sekitar 5% dari jumlah gajinya. Jadi katakan gajinya itu 2 juta, maka akan ada peningkatan 100.000, bonusnya 100.000. Begitu, setiap kira-kira triwulan atau setelah panen, saya akan mengadakan gathering dengan cara makan-makan bareng untuk memperkuat chemistry antara karyawan, baik karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan ownernya, yaitu saya, Amin. Nah, selanjutnya saya juga akan menugaskan satu karyawan senior atau yang pastinya ini yang paling dekat dengan saya, atau karyawan memang yang paling lama bekerja dengan saya untuk bertugas sebagai HRD atau Human Research Development, untuk tugasnya memberdayakan bagian sumber daya manusia SDM, termasuk ini melakukan training terhadap calon-calon karyawan. Oke, baik. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu aspek pemasaran. Tentunya saya akan melakukan marketing mix 7B dalam pemasaran produk saya, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Erni ketika di kelas pengantar bisnis. P yang pertama dari 7P adalah produk. Di sini produk dari Patria Hydro Farm yang akan menjadi unggulan adalah sayuran selada, sawi, bayam, dan kangkung. Terdapat alasan mengapa saya mengunggulkan 4 sayuran ini sebagai komoditas utama. Karena selada, sawi, bayam, dan kangkung ini lebih tahan terhadap hama dan sangat-sangat minim untuk penyakit-penyakit yang akan menyerang sayuran ini, sehingga ketika nanti akan panen akan lebih mungkin panen secara maksimal. Nah, yang kedua, P yang kedua adalah price atau harga. Saya tidak akan terlalu membedakan harga antara sayuran hydro saya dengan sayuran pasaran, karena bagaimanapun ketika sayuran hydro ini terlalu dipatok begitu tinggi, nanti jatuhnya malah nggak laku dan tidak akan diminati oleh konsumen. Namun lebih daripada itu, tetap akan saya sesuaikan dengan jumlah modal yang saya keluarkan dalam produksinya. Terus P yang ketiga adalah place atau tempat. Ini mencakup distribusi juga. Produk yang akan saya pasarkan ini mencakup di pasar tradisional yang sudah direnovasi bangunannya. Jadi memang pasarnya tradisional tetapi bangunannya sudah modern, jadi peminatnya pun juga banyak, tidak sekaya yang tradisional dulu gitu. Maksud saya di sini seperti Pasar Legi Blitar, Pasar Pon Blitar, Pasar Pare di Kediri, Pasar Setono Bedak yang bagian depan, dan lain-lain. Nah, selain itu akan saya pasarkan juga melalui Sayur Box. Nah, Sayur Box ini salah satu e-commerce yang melayaninya khusus sayur mayur dan komoditas-komoditas fresh, memerlukan fresh kayak gitu. Ini salah satu e-commerce yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh para UMKM lokal. Ini saya maksudkan kenapa dipasarkan di dunia digital juga, agar bisa menjangkau pasaran yang lebih luas lagi, tidak sekedar di lingkungan sekitar saya.
Nah, P yang selanjutnya adalah promotion. Saya akan menggunakan sosial media untuk branding dan marketing dalam bisnis saya ini. Juga menggunakan relasi-relasi untuk melakukan promosi atas bisnis saya. Jadi teman-teman saya seperti itu, dan promosi juga akan saya lakukan di saat Car Free Day. Jadi sekalian ketika jalan-jalan, jogging seperti itu, pulangnya bawa sayur mayur yang dari hidroponik, dari bisnis saya, begitu. Terus P selanjutnya adalah people. People di sini adalah orang-orang yang bekerja. Nah, karyawan dalam bisnis saya tidak harus sarjana pertanian, tetapi wajib untuk mampu, untuk minat dan ahli khususnya dalam pertanian dan terutama dalam bidang hidroponik. Terus P selanjutnya adalah proses. Proses di sini saya soroti bagian proses produksi sayur mayur hidroponik. Saya akan menjaga higienitas dalam proses mulai dari pembibitannya di rock wall, semai-semai awalnya di rock wall itu sampai dipindahkan ke bagian sistem pengairan berparalon-paralon seperti itu hingga ke pengolahan limbahnya juga. Selanjutnya, apa yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Untuk produk yang saya taruh di display minimarket, saya berniat juga untuk menaruhnya di minimarket akan berwujud plastik wrap. Nah, ini akan ditempeli stiker produk sebagai brandingnya. Namun kalau di pasar-pasar tradisional sebatas diikat-ikat atau diplastiki saja, hanya nanti mungkin box-boxnya yang dipajang itu terdapat branding-branding dari produk saya, begitu. Oke, aspek yang keempat adalah aspek teknologi digital. Saya akan menempatkan karyawan khusus yang bertugas sebagai admin akun sosial media untuk marketing dan branding. Hal ini sebagai wujud saya memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis ini. Tidak bisa dibungkiri bahwa digital itu betul-betul membantu perkembangan bisnis. Saat ini yang namanya produk-produk FYP itu lebih diminati dan lebih laku keras dibandingkan dengan pemasaran-pemasaran tradisional. Maka mau tidak mau saya juga harus beradaptasi dan akan mengikuti cara-cara seperti itu. Nah, selain itu dari yang telah saya jelaskan tadi, sempat saya spill, saya akan memasarkan produk ini melalui sayur box. Ini juga menjadi wujud saya memanfaatkan perkembangan teknologi terutama dalam bidang e-commerce atau electronic commerce dalam dunia bisnis ini. Oke, aspek yang terakhir yaitu aspek kelima, yaitu aspek tantangan global. Apabila ada pandemi seperti tahun 2020-an, pandemi COVID-19, nah kemarin tentu saja mengancam bisnis seperti saya. Virus tersebut sebenarnya berasal dari Cina, virus COVID-nya. Nah, terus sampai ke Indonesia dan tentu saja ketika sudah sampai sini menyebar ke masyarakat kita akan mengganggu keberlangsungan bisnis termasuk saya karena dari pemerintah memberlakukan PSBB, terus masyarakat income-nya juga terhenti, mandek, banyak yang di PHK. Nah, kalau seperti itu pasti akan mengganggu keberlangsungan bisnis saya. Selanjutnya ada juga aspek tantangan global yang berwujud resesi dunia. Nah, di akhir tahun 2022 itu ada resesi dunia di mana perekonomian itu mengalami kemandekan atau bahkan penurunan di akhir tahun yang lalu dan sampai awal tahun ini. Entah disebabkan karena perang dagang, entah disebabkan karena inflasi-inflasi tiap negara, terutama di negara-negara maju. Nah, ini menyebabkan inflasi juga tuh di Indonesia. Nah, ini berdampak bagi bisnis seperti saya ini karena bahan produksi yang saya gunakan pasti akan meningkat seperti dari nutrisinya, terus dari bahan baku semainya yaitu rock wool, terus bibitnya pasti meningkat harganya sehingga juga akan berdampak pada harga jual. Ketika harga jualnya ini naik, kalau sudah begitu akan sangat berpengaruh kepada tingkat penjualan karena tidak selalu konsumen itu tetap mau membeli ketika harga jual kita dinaikkan. Maka tentu saja adanya resesi dunia, perekonomian yang tidak stabil ini akan menyebabkan terganggunya bisnis saya. Seperti itu. Baik, demikianlah penjelasan mengenai rencana bisnis saya, Patrio Hydro Farm. Semula hanya sekedar ide
iseng semata ketika saya SMP untuk bertani tanpa media tanah, dan sekarang saya berniat untuk menjadikannya sebuah rencana bisnis yang lebih besar lagi dan beromset besar di masa depan. Siapa tahu nanti saya akan betul-betul menjalankan bisnis ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Terima kasih kepada Ibu Erni Zulfa. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan pastinya ada kesalahan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.